Halo, selamat pagi sobat muda dan semua pendengar Daily Fresh Juice. Apa kabar? Semoga baik adanya. Jumpa lagi dalam renungan Daily Fresh Juice spesial OMK. Perkenalkan, saya Dian Agustin dari Paroki Santa Maria Tak Bercela Surabaya, member OMK DFC 13. Hari ini, Senin 22 Maret 2021, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan dan renungan yang akan disampaikan oleh Ali Antonius dari Tangerang, yang juga member OMK DFC 13. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita bertemu lagi. Saya Ali, member OMK Daily Fresh Juice 13. Saya dari Tangerang. Baik, mari kita siapkan hati untuk meneguk jus segar hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menulis di tanah dan tidak menghakimi perempuan berdosa itu. Kita sekarang menulis di kolom komentar jika ada yang begitu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saat menulis renungan ini, saya coba membandingkan Yesus yang menulis di tanah untuk tidak menghakimi perempuan yang ketahuan berzina. Berbeda dengan kita zaman ini yang suka menghakimi jika ada yang begitu. Walau Yohanes tidak menjelaskan apa sih yang dituliskan oleh Yesus di atas tanah itu, namun banyak tafsir menyebutkan bahwa dalam ayat 6 dan 8, Yesus menuliskan kata-kata yang nanti diucapkan di ayat 7. "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Memang, ada banyak tafsir. Lepas dari banyak tafsir secara teologi itu, menurut saya bahwa Yesus ingin mengingatkan kita agar kita tahan diri. Ajakan Yesus ini yang dapat kita ringkas. Hei sobat, janganlah menghakimi. Coba lihatlah dulu dirimu. Saat ini, banyak dari kita yang tidak bisa membedakan mana kritik, mana pencemaran nama baik. Kalau kritik, memberikan pandangan kritis disertai alasan-alasan,
dan juga beri solusi masalah. Sedangkan kalau pencemaran nama baik ya menyerang pribadi orang dan mengata-ngatai orang seenaknya. Bahkan ada orang yang mungkin tidak ingin keluar dari suatu pergumulan, tidak ingin keluar dari suatu dosa karena takut dihakimi. Kita mungkin bisa berkata, ya kalau nggak mau dihakimi ya jangan ngelakuin lah, kan salah sendiri. Sekarang baru tahu akibatnya kan? Rasain loh. Sahabat, bukan gitu. Kalau boleh mengutip kata-kata Yesus di atas sekali lagi, siapa sih di antara kita yang tidak pernah merasa bersalah? Yang hidupnya lurus-lurus saja? Ya ini juga bukan berarti kita kompromi dengan suatu kesalahan. Kesalahannya sih bisa saja kita benci, tapi orangnya jangan. Mari kita rangkul. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita pun sebenarnya tidak jauh beda dengan orang-orang Farisi di atas. Orang Farisi mungkin baru ancang-ancang ingin melempar. Kita bahkan langsung melemparkan komentar-komentar pedas di media sosial atau omongan keras jika ada orang yang berbuat salah. Seolah kita senang bahwa ada orang yang berbuat salah. Kita mungkin masih ingat ada artis Korea yang bunuh diri karena tidak tahan akan banyaknya hujatan di media sosial. Nah, atau kalau iseng, coba buka kolom komentar sosial media untuk artis Indonesia yang waktu akhir-akhir ini kena kasus-kasus serupa. Ya, tak usahlah saya sebut namanya. Silakan lihat komentarnya. Ngeri. Sempat berpikir, jika ada kesempatan, saya ingin bertanya pada orang-orang itu yang gampang sekali berkata kasar di media sosial. Apakah menyenangkan bersembunyi di balik komentar untuk bisa mengata-ngatai dan merusak kejiwaan seseorang? Media sosial yang awalnya hanya sebagai instrumen komunikasi secara tidak langsung berubah menjadi ekspresi komunikasi yang beragam. Bahkan, media sosial saat ini ya sudah tidak ada lagi kata sosial-sosial. Berbicara soal media sosial ini, saya sendiri punya cerita. Ini saat awal saya ingin memilih pantang untuk prapaskah tahun ini. Saya sendiri juga bergumul, apa ya yang harus saya rem? Alias pilihan saya untuk pantang. Karena menurut saya pantang daging itu standar. Toh saya juga tidak makan daging setiap hari. Lalu saya berpikir saya ingin puasa rokok, kopi atau jajan. Itu juga mudah. Karena saya memang tidak berurusan dengan ketiganya. Alias saya tidak suka. Lalu setelah pikir-pikir, saya lupa kalau saya sudah sangat terikat dengan sosial media. Pokoknya selama ini bermain medsos adalah jalan ninja saya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Saya merasa sudah sangat terikat. Level kecanduannya sudah melebihi makan daging. Yang rute jari saya seolah sudah tahu. Berawal dari buka WhatsApp, pindah ke Instagram, balik lagi ke Facebook, lalu ke YouTube, lalu ke Instagram, dan berakhir dengan scroll. Berjam-jam. Saya sendiri juga bingung apa yang saya cari sebenarnya. Dan ini memang tidak mudah. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau. Dan pikiran saya kabut. Berasa ada yang hilang. Tapi lama-kelamaan saya bisa mengikuti ritme itu. Dan saya coba memutuskan untuk membaca lebih banyak buku atau menambah durasi membaca Alkitab. Karena selama ini, biasanya saya lebih lama baca chat ketimbang baca Alkitab. Baca Alkitab mungkin 5 menit saya bisa ngantuk. Tapi bermain medsos berjam-jam, saya bisa melek terus. Menurut saya, ada satu hal yang selama ini saya sendiri juga tidak sadari adalah power of scroll dan respon like. Itu loh, respon yang berupa jantung atau jempol terhadap postingan kita. Ibarat narkoba, bikin candu. Secara tidak langsung akan juga membentuk kepribadian kita, membuat kita tidak menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Ambillah contoh, kalau saya post foto jalan-jalan, yang kasih jantung banyak. Lalu kalau saya post foto buku-buku baru, yang kasih jantung sedikit ya. Saya kan jadi berkesimpulan, apakah saya harus selalu post foto jalan-jalan terus? Saya kira sahabat-sahabat OMK juga mungkin pernah alami seperti ini. Walau awal proses pantang ini sangat berat,
Tapi lama-kelamaan saya bisa adaptasi, bisa lebih rileks. Walau ini belum sepenuhnya normal sih, tapi merasa lebih baik. Sahabat, jika kita selama ini ketagihan main medsos untuk melihat postingan orang lain yang mungkin kita nggak punya dan berujung iri hati, atau kita cuma mencet-mencet keyboard smartphone yang bisa nyakitin hati orang dengan komentar pedas, bagaimana jika jari-jarinya dipakai buat mencet butir-butir rosario? Mungkin bisa menghakimi diri kita dan mengoreksi hati kita. Siapa tahu itu mujarab untuk mengusir semua kebiasaan buruk kita, sehingga rasa menghakimi itu pun akan dengan sopannya pergi dari hati kita. Ya, ibarat orang Farisi hari ini. Selamat mencoba. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Wow, seger ya jusnya. And the power of jempol. Terima kasih buat Ali Antonius atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan Daily Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Dan jangan lupa buat sobat muda yang ingin bergabung di grup WhatsApp OMK, silahkan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Tetap jaga kesehatan dan salam fresh juice.